Racikan Berita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, izinkan saya akan memberikan pengantar bahwa eskalasi Palestina semakin hari semakin memanas, korban semakin berjatuhan, dan bahkan juga sudah melibatkan beberapa pihak, dan yang sungguh sangat penting sebetulnya. Ini sering saya sampaikan di media bahwa apa yang dilakukan oleh Israel yang sering kita juga sebutkan sebagai genosida terburuk di abad 21 ini dan kejahatan perang yang sangat nyata di abad 21 ini telah menimbulkan empati global yang saya sering sebutkan sebagai membangkitkan global alliance among states and civil society. Di banyak negara, terutama kekuatan publik sudah ditunjukkan, baik di Amerika, di Eropa, dan di banyak negara di negara-negara lain, termasuk di Indonesia, sudah ada seri ekspresi publik terhadap peristiwa yang terjadi di Palestina. Nah, berbagai cara memang sudah dilakukan, upaya-upaya diplomatik seperti yang sudah kita ketahui. Terakhir itu di PBB dan sebelumnya di OKI, resolusi PBB misalnya yang terkait dengan gencatan senjata itu tidak diterima, ditolak oleh Israel dengan dalih kalau kita menerima gencatan senjata itu artinya kita telah dikalahkan oleh terorisme Hamas. Nah, itu narasi yang selalu dibuat oleh pihak Israel, dan dengan dalih menghabisi atau menghancurkan Hamas, sebetulnya grand skenario dari Israel itu adalah menghancurkan Gaza sama sekali, dan akan membangun sebuah Gaza baru yang nantinya sebenarnya di bawah kendali dan di bawah kekuasaan Israel. Nah, kembali bahwa kekuatan publik sudah, suara nurani publik sudah muncul di Amerika, di Eropa, dan di mana saja. Di Indonesia terakhir kemarin tanggal 28 Oktober dalam rangka Sumpah Pemuda, dan salah seorang yang menyampaikan orasi itu adalah Sekjen kita, ya Amir Syah, dan yang sangat berapi-api. Kalau di rapat tidak berapi-api, kalau sudah di lapangan berapi-api. Apinya luar biasa, api perjuangan. Lalu sebelumnya di Al-Azhar juga dengan massa yang cukup banyak. Yang terakhir 28 Oktober, Ustaz Zaitun Rasmin juga menjadi bagian dari gerakan ini. Insya Allah tanggal 5 besok hari Ahad jam 6 sampai selesai gerakan rakyat Aliansi Rakyat Indonesia, lintas agama, lintas ormas, lintas golongan, siapa saja itu diundang untuk mengikuti aksi bela Palestina. Nah, ini sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, dan per hari ini sengaja memang kami mengundang wartawan sebagai mitra, sahabat, kalau bahasa itu sodik, sebagai sahabat yang secara bersama-sama kita akan menggambarkan semangat Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina. Nah, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dan kawan-kawan media ini benar-benar menjadi energi penting dari global movement against Israel dan juga untuk kemerdekaan dan kemanusiaan di Palestina. Nah, ini pengantar saja, selebihnya nanti saya akan mempersilahkan sambil menunggu tokoh-tokoh lintas agama yang lain, dan Ustadz Bakhtiar Nasir baru turun dari pesawat sebentar lagi, mudah-mudahan tidak macet
bisa mengejar acara di sini. Nanti kalau sudah hadir, nanti juga kami akan persilakan dari tokoh lintas agama menyampaikan penjelasannya. Untuk pertama, di panitia itu ada pengarah, ketua pengarah itu adalah Prof. Bim Syamsuddin. Sekarang masih di pondok pesantren di mana, di Sumbawa. Wakil ketua adalah Dr. Hidayat Nur Wahid. Nah, karena itu saya ingin memberikan kesempatan untuk pertama kali kepada Dr. Nur Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semuanya. Terima kasih kepada MUI, dengan Profesor Dr. Darmato dan Dr. Valen Nafis, Buya Disniar, dan Sekjennya Dr. Buya Amirsa, dan termasuk Dr. Jayatul Rosmin, rekan-rekan semuanya, para peserta sekalian yang juga hadir pada sore hari ini, dan beragam ormas yang menyertai kita, termasuk juga para tokoh-tokoh, termasuk tokoh kita dari Papua, Ustaz Badran Karamatan, dari hadir semuanya. Dan bila ada sahabat kami dari ormas-ormas keagamaan di luar ormas Islam, saya maaf kalau tidak menyebut, tapi kalau ada, mohon masuk ke depan kalian supaya nanti bisa mendapatkan haknya untuk dilakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan wartawan, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi memang ini adalah prakarsa untuk melanjutkan apa yang menjadi jati diri dan komitmen kita sebagai bangsa Indonesia, yang oleh konstitusi dan ditafsirkan dengan operasional dengan benar oleh Bung Karno, bahwa kita Indonesia ini adalah bangsa yang mendukung kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Dan operasionalnya itu adalah spesifik kemudian terkait dengan masalah Palestina dan Israel. Buktinya adalah ya, Bung Karno begitu sangat luar biasa menolak Israel dan tidak mau mengundang Israel, dan bahkan tahun 62 dengan tegas mengatakan selama kemerdekaan belum diberikan kepada Palestina, maka selama itu juga Israel adalah penjajah, dan selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Jadi kita adalah melanjutkan peran sejarah itu, karena sekarang terjadi di Palestina dan relasi dengan Israel jauh lebih jahat, jauh lebih melanggar hak asasi manusia, melanggar kejahatan kemanusiaan dan hukum internasional. Karena ketika dulu Bung Karno melakukan penyikapan itu, kondisinya belum separah sekarang ini. Ya, dulu Israel masih ya sudah menjajah, tapi belum lebih dari 60% tanah jajahan. Sementara sekarang ini sudah hampir 95% lebih tanah Palestina dijarah, dijajah, dan apalagi kaitan dengan Gaza. Jadi kegiatan mereka yang sudah berlaku sejak tahun 48 itu, dan kemudian menghadirkan tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan itu, bahkan tahun 69 mereka membakar Masjid Al-Aqsa, dan belakangan ini mereka menutup Masjid Al-Aqsa sehingga tidak bisa didatangi umat Islam, dan bahkan sudah merubah Masjid Al-Aqsa untuk menjadi tempat peribadatan orang Yahudi. Kejahatan kemanusiaan yang menjauhkan dari kemerdekaan Palestina dan semakin mengekalkan kejahatan penjajahan Israel ini, sudah sangat sewajarnya bila kita bangsa Indonesia bersama dengan seluruh komponen bangsa, baik dari kalangan muslim maupun muslim, laki-laki maupun perempuan, kami mengundang, dan alhamdulillah ada kesambutan yang sangat baik, beragam, bahkan seluruh ormas keagamaan muslim maupun non muslim satu kata mendukung agenda aksi akbar, aksi damai akbar Aliansi Rakyat Indonesia bela Palestina, menolak kejahatan dan penjajahan Israel. Ini adalah rapat yang kesekian kali, sekalipun sebagiannya adalah melalui Zoom, tapi kami mendapatkan dukungan sepenuhnya dari beragam ormas keagamaan melalui para tokoh-tokohnya yang hadir dalam kepanitiaan dan akan juga hadir besok di dalam aksi damai akbar tersebut. Dan insya Allah aksi damai akbar yang merupakan kelanjutan dari aksi-aksi yang sebelumnya sudah dilakukan, tanggal 28 dilakukan, tanggal 29 dilakukan di Jakarta, di luar Jakarta, di masjid, di kampus, di jalanan,
Ini akan merupakan salah satu daripada muara yang menghadirkan kepedulian menyeluruh dari warga bangsa Indonesia, mendukung apa yang sudah menjadi diplomasi kuat yang dilakukan pemerintah Indonesia, dan mendukung agar Israel betul-betul dihentikan dari kejahatan kemanusiaannya ini, kejahatan perangnya ini, sehingga kemudian tegaklah aturan dunia, sehingga tegaklah keadilan. Dan karenanya kita berharap besok akan disukseskan. Acara ini sudah mendapatkan izin dan akan dipusatkan di Monas dengan kehadiran insya Allah tidak kurang dari 2 juta peserta yang akan hadir dalam sehingga dengan demikian maka Diksi Akbar memang bukan main-main. Ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak main-main dengan permasalahan yang sangat merusak tata dunia internasional ini, merusak kemanusiaan dan bahkan melanggengkan penjajahan ini. Dan karenanya sebagaimana tradisi sebelumnya, kita selalu menggelar aksi yang adalah damai, bukan aksi yang lain, karena kita menolak kejahatan Israel, pastilah kita tidak akan melakukan kejahatan yang dilakukan Israel. Demikian, dan terima kasih sekali lagi kepada MUI yang telah menjadi di tuan rumah dan sekaligus dari Pak Panitia Inti. Terima kasih kepada rekan-rekan dari panitia, terima kasih kepada seluruh ormas keagamaan maupun ormas kepemudaan, ormas kewanitaan, termasuk ormas buruh. Insya Allah 1 juta buruh juga akan bisa datang dalam acara aksi Akbar besok itu, dan ini akan menjadi sesuatu yang insya Allah akan menghadirkan pembuktian bahwa Indonesia tidak main-main dengan konstitusinya, Indonesia tidak main-main dengan komitmennya untuk menghadirkan perdamaian dan menolak penjajahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jai Wahid. Selamat datang Ustaz Batin Nasir. Alhamdulillah sudah sampai mengejar dari airport dari perjalanan Padang untuk ke sini. Atas permintaan Sekjen, maka saya akan persilakan kepada tokoh yang dibawa di sebelah ini, saya Kiai Haji Khalil Nafis. Makasih. Perintah Sekjen nggak boleh menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Makasih Prof. Dr. Darnoto Abdul Hakim atas moderator dan pemimpin MUI urusan Palestina ini. Jadi beliau yang memang bagiannya bagian luar negeri. Jadi panitia intinya dari MUI adalah Prof. Sudarnoto. Saya membantu. Buya Yusnar yang kami hormati juga membantu. Nah, dari Prof. Dr. Hidayat Nur Wahid, alhamdulillah bisa hadir ke MUI dan tadi bisa sholat asar bareng biar juga menikmati masjid MUI. Alhamdulillah. Belum profesor, kita doain aja. Selesai MPR jadi dosen kan jadi profesor. Yang kami hormati Dr. Zaitun Rasmin, pemimpin kita nanti gerakan di lapangan, juga adalah Bapak Dr. Bastian Nasir. Buya Sekjen tentunya yang memandani sebagai tuan rumah MUI pada rapat persiapan komprehensif, ya, bukan final tapi persiapan komprehensif pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, makasih hadirnya para wartawan. Tadi persoalan Palestina sudah disampaikan oleh Prof. Sudarnoto, persoalan konstitusi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Saya ingin menyampaikan aspek dakwahnya saja. Jadi sekarang yang punya hati dan bisa melihat, saya itu biasa menyaksikan siaran langsung dari Al Jazeera dan Al Arabia yang saya akses setiap hari pagi. Siang saya di mobil itu sengaja bawa iPad hanya mau nonton itu, mau mendengarkan perkembangan. Gak usah mikir soal agama, gak usah mikir soal apa-apalah ajaran. Tapi orang gak berdosa di bom seperti itu, saya pikir rasa kemanusiaan kita pasti terpanggil. Gak usah pakai alasan apa-apa, apalagi mau pakai alasan agama. Kalau kita pakai alasan agama atas nama kemanusiaan tadi, ya pasti kita tidak aman. Kita menyembelih hewan saja sebagai pisau yang tajam di atasnya gitu. Ini disakitin semua dan dibunuh. Dari 8.400 itu mayoritas anak-anak, terus ibu-ibu, perempuan dan orang tua. Kalau maunya membalas pada Hamas, saya nggak yakin berapa Hamas yang terbunuh itu kalau mau balas. Dan Hamas itu mengebom bukan itu memulai, tapi sudah berkali-kali baru ngebom sekali. Tapi itu yang menjadi kesalahan.
Yang kedua, reasoningnya teman-teman sekalian, kalau kita sebagai umat Islam, di sana itu 93% penduduknya adalah Muslim. Kemudian yang dibunuh adalah orang Muslim yang tidak dosa apa-apa. Maka kita harus kal jasadil wahid, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Yang kedua, kal bunyanil wahid, kita ini bagaikan satu tubuh, satu bangunan, saling menguatkan, support. Maka kita lakukan ta'assub al-ijab yang disampaikan Ibnu Khaldun dalam hal ini. Kita melakukan militansi dan fanatisme yang positif, kita ya terlibat. Nah, kalau ada kemungkaran seperti itu, penjajahan, keganasan, apa bisa kita lakukan? 3 tahap. Kalau kita ini punya kemampuan mengubah dengan tangan kita, kekuasaan kita ubah. Ternyata kita nggak punya kekuasaan. Yang kedua, ini adalah lisan dan hati kita. Saya maknain hati itu doa. Makanya ada seruan doa kunut nazilah, kita harus siap saat mudah-mudahan saudara kita diberikan rahmat, kemenangan, kesabaran seterusnya. Besok itu adalah ingkar bil lisan. Kita akan kumpul di Monas tanggal 5 November pagi untuk menyampaikan lisan kita kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia, pemerintah, rakyat semuanya mengutuk dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza di Palestina, masyarakat Palestina yang ada di Gaza ini. Itu marah kita. Nah, marah dengan pola seperti ini, kita nanti berharap ada respon dari seperti OKI, negara tetangga yang terdekat. Kemudian juga orang yang punya hati di Amerika sendiri, saya juga melihatnya tidak kompak, nggak satu kata dengan pemerintah. Artinya apa? Kita ingin menyuarakan kepada dunia terhadap kebaikan dan ingin menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia semua lapisannya itu menolak dan mengutuk, marah terhadap kekejian, penjajahan dari Israel. Oleh karena itu, kita rapat ini datang besok, berharap kita sudah ada kesepakatan bahwa ormasnya masing-masing tapi tetap atas nama Indonesia. Besok itu seperti Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, ini besok nggak bawa bendera partainya, nggak ada. Jika nanti besok nggak kena dibawa politiknya. Jadi beliau sekarang datang atas nama tokoh, bukan atas nama partainya. Saya perlu pertegas ini. Jadi MUI pertama mengajak ormas-ormas, silahkan bawa dengan atribut ormasnya, silahkan. Kami tidak mau ada nanti bendera atribut yang itu bertentangan dengan NKRI kita. Ini perlu kita sampaikan. Tidak boleh ada nanti yang memprovokasi. Jadi nanti kita akan koordinasi gimana cara mengamankan ketika ada sesuatu kejadian di lapangan. Ini nanti ada Kokam, mungkin ada Banser, ada beberapa pengamanan teman-teman semua. Ini akan menyikapinya dengan baik. Karena kita ingin damai, jangan sampai tidak damai. Kita ingin produktif, jangan sampai kontraproduktif. Itu kira-kira teman-teman sekalian pada sore hari ini kita rapat. Insya Allah berjalan dengan lancar, dan ini adalah bagian dari tuntutan agama bahwa kita ingkarul mungkar bil lisani wal qalbi, ini besok insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa merambah, bisa menyelesaikan sehingga ingkar kita bisa dilihat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Khalil. Izinkan sebelum saya menjelaskan ke Ustaz Jafur dan Ustaz Bakar Nasir, saya ingin membacakan japri saya dengan seorang wartawan Voice of America. Kira-kira gini, sekarang yang unjuk rasa itu bukan ormas Islam, tapi ormas kemanusiaan, lintas agama, lintas ormas. Kemudian kemarin saat Menteri Luar Negeri Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bicara di Kongres, para demonstran berani masuk, ikut duduk di belakang mereka dan melumuri tangannya dengan cat merah, lambang darah anak-anak Palestina. Nah, yang demo itu yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adalah perempuan usia di atas 50, kebanyakan kulit putih. Tapi ini sudah menyangkut bangkitnya sebuah kesadaran yang sekarang diserang oleh Israel, di backup oleh Amerika dan NATO, yang diserang bukan sekedar tubuh yang kemudian hancur, gedung yang merusak, yang hancur, tetapi yang diserang sekarang ini adalah kemanusiaan, hati nurani dan logika.
inilah kita bertemu lintas agama, lintas kapal, lintas ormas. Jadi kita akan bangkitkan semangat ini menjadi sebuah kemenangan yang sehat. Amin, insyaallah. Saya serahkan Ustaz Bahtiar Nasir. Karena tugasnya teknis, saya bicara teknis saja berarti ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Semua yang disebutkan namanya. Langsung aja ya, dari waktu yang cepat. Terima kasih, saya dapat WA dari Pak Sekjen bahwa Setnek sudah memberikan izin untuk acara besok. Terima kasih. Jadi yang di depan ini adalah Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Agama. Itu perlu diketahui. Bukan 212, bukan apa. Ini semua adalah majelis agama yang di backup penuh oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, kondisi di lapangan, insya Allah mulai dikerjakan besok beberapa pekerjaan untuk membuat panggung di sekitar arah dekat Patung Kuda. Dan semua akan mulai berkumpul pada pukul 5.30 mungkin setelah sholat subuh sebagian besar di Masjid Istiqlal atau sholat subuh di tempat-tempat parkir yang ada masjidnya di Lapangan Banteng, di Gambir, di Istiqlal. Itu 3 titik. Kemudian toilet juga sudah kita sewa berapa? 10 mobil toilet. Kemudian ambulans mungkin banyak ini karena baru saja beberapa rumah sakit Islam juga siap menggunakan mobil ambulansnya. Begitu juga tenda-tenda eksekutif untuk para tokoh yang ada di sana. Dan sejak kemarin kami sudah mengundang simpul-simpul masyarakat yang akan mengajak saudara-saudara kita semua datang ke Monas, dan semua harus berbaju putih sesuai dengan arahan. Dan acara mungkin maksimal hanya sampai pukul 10 karena akan terlalu panas dan melelahkan, karena biasanya yang datang dari luar kota sudah nggak tidur di tengah malam itu, mereka berangkat. Dan barangkali ada yang di antara mereka sambil menunggu subuh berada di Masjid Istiqlal. Nah, ini juga kami siapkan sarapan paginya. Begitu juga kebutuhan kesehatan yang mereka butuhkan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai info tambahan, insya Allah di antara yang akan menyampaikan orasi besok Ibu Menteri Luar Negeri, kemudian Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD. Meskipun tadi tentu Ketua DPD akan bertugas di luar kota, akan diwakilkan, dan tentu nanti tokoh-tokoh lintas agama dari masing-masing agama juga akan menyampaikan orasinya. Ini adalah tadi yang saya sebutkan sebagai ungkapan nurani kebangsaan dan kemanusiaan. Silakan Ustaz Zaitun Rasmi. Terima kasih. Mungkin kalau ada gitu ya. Kalau ada hal tidak boleh kita tanya. Baik. Oh iya, Buya Mirsa. Ya, Mirsa. Ada hal biasa. Beliau bersetuju apa yang disampaikan Ustaz Khalil. Ini madhab Khaliliyah. Saya ingin mengundang saudara kita sahabat dari PGI Pendeta Jimmy hadir. Oh ada. Ya, Ke depan. Dulu biar mohon Siapa? atau begini ya supaya hadir semua tokoh-tokoh yang di sini berdiri di belakang. Enak berdiri. Pendeta. Pak Pendeta. apakah masih ada lagi? Kemudian Perma Budi Trisna Dewa. Oh iya, nggak apa-apa.
Silakan. Silakan ruang. Baik. Silakan di sini. Tempat saya di sini. Saya di sana. Saya pindah ke sana. Sini. Biar. Kalau saya di sebelahnya, sudah masuk dari sini. Ya baik. Kalau saya di situ udah biasa. Jadi kita akan akhiri dengan foto bersama. Tolong disiapkan yel-yelnya sama kumparan pokap, Mas Uli ya. Baik, saya hanya mau menambahkan dua hal ya. Pertama, kita berkumpul di sini karena kita punya hati nurani. Ini penting. Kita suara bersama menyuarakan hati nurani karena kita cinta dan sayang kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu penting kan? Dan yang kedua, seingat saya dan sepengetahuan saya bahwa bangsa Indonesia melalui pemerintah kita berikan apresiasi. Kenapa? Karena mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Israel yang sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak akan bergeser sedikit pun kecintaannya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu penting dicatat dan penting diberitakan oleh rekan-rekan media. Mengapa ini kita lakukan? Karena kita punya konstitusi, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Itu penting dicatat dan penting kita suarakan. Dan juga konstitusi kita mengamanatkan bahwa perdamaian abadi itu harus terus-menerus kita suarakan. Karena itulah hati nurani bangsa kita. Hati nurani bangsa ini harus terus-menerus kita suarakan. Mengapa? Sekali lagi, karena seluruh penjajahan yang ada di permukaan bumi ini, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Israel, atau tidak saudara lagi, tidak saudara, yang tidak mengatakan saudara, tapi bahwa Israel yang sampai saat ini masih menjajah dan tidak anggap saudara. Kenapa? Karena sikapnya yang sedemikian arogan dan sedemikian melakukan kekerasan yang di luar hak manusia. Oleh karena itu, lewat konferensi ini, saya mengucapkan terima kasih untuk terus disuarakan bahwa kejaman kejian yang dilakukan oleh Israel. Kita doa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan doa-doa kita ini, saya yakin doa silahul muslim, silahul mu'min, doa kita itu bisa menembus langit yang ketujuh. Betul ya? Ya. Kalau peluru hanya bisa menembus dinding-dinding mungkin, gitu ya. Tapi doa kita insya Allah kita doakan semua agama yang hadir, tokoh-tokoh agama sekarang ini dan besok sampai kita hadir kembali di lapangan pada tanggal 5 November yang awalnya kita akan peringatan 10 November hari pahlawan, tapi kita percepat. Itu artinya ada sesuatu yang ingin tidak boleh ditunda-tunda untuk berbuat baik, dan kejahatan Israel ini harus ditolak oleh semua komponen bangsa. Terima kasih pada DPR yang kemarin pakai sal, saya lihat untuk menyuarakan ya, termasuk Ustaz dan lain. Begitu juga saya kira dan saya yakin semua komponen bangsa ini akan terus menyuarakan dan menolak sikap yang akan menggenosida saudara kita. Sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman media terus menyuarakan hati nurani bangsa kita. Selamat, salam ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekjen. Saatnya sekarang ya dari KGI silakan. Saya juga dengan Ustaz Bahtiar, tugasnya teknis. Dan kebanyakan dari beliau yang sudah sama sekali. Saya hanya memberikan sedikit catatan
sejak semula sudah ambil bagian dari arak-arakan secara global gereja-gereja di dunia yang mendukung agar perdamaian terjadi di Palestina, demikian juga di Israel, dalam solusi yang diberikan bersama ya, dalam arti solusi dua negara yang ternyata tidak juga dipenuhi dengan baik, sehingga adanya keterjajahan bangsa Palestina, terutama saudara-saudara kita yang di Gaza, yang terlihat di mata media atau mata internasional sebagian besar tertutupi kejadian-kejadian yang nyata-nyatanya di sana, dan banyak yang tertutupi bahwa memang betul-betul masyarakat di Gaza dimiskinkan, dibuat menderita oleh karena perilaku sikap yang menjajah demikian. Yang kedua, bahwa persoalan ini bukan persoalan keagamaan yang dianggap oleh sebagian kelompok. Mungkin bagi sebagian kelompok melihat ini tidak hanya di dalam Muslim, tapi juga di Kristen, bahwa ini terkait dengan keimanan 100%. Sehingga terutama di gereja-gereja menganggap harus membela kelompok tertentu dan tidak mengambil perhatian pada kelompok yang lain. Padahal di Gaza sendiri ada gereja tertua yang juga dibom oleh rudal Israel, dan warga Kristen juga banyak yang harus meregang nyawa oleh karena aksi dari serangan Israel. Saya beberapa teman mengabarkan dari sana begitu mirisnya keadaan di sana, anak-anak, perempuan, laki-laki semua tidak pandang bulu, tidak pandang agama, etnis dan sebagainya, tidak terpapar dari serangan-serangan tersebut. Dan berita terakhir bahwa Israel menolak adanya gencatan senjata, ini menjadi pertanda bahwa ini malah petaka yang semakin memburuk bagi rekan-rekan saudara kita di Palestina, terutama Gaza. Hal ini yang menjadi bagian dari seruan kemanusiaan kami terpanggil sejak dulu untuk menyuarakan bagaimana yang diamanatkan undang-undang, tidak boleh ada penjajahan di atas dunia ini. Dan gereja di dunia ini ambil bagian sebagai pilar yang menyuarakan kemerdekaan dan kemanusiaan dari seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan karenanya kami akan ambil bagian dalam menyuarakan ini pada hari Minggu nanti, walaupun ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi umat Kristiani. Hari Minggu pagi itu adalah masa-masa yang beribadah yang hanya sekali dalam seminggu ke gereja biasanya. Ini tantangan sekali. Mudah-mudahan boleh dipinjam umatnya nanti. Mungkin juga, atau itu bagian dari ibadah. Dan kami juga mendorong agar situasi di bangsa kita tidak dilupakan. Ketidakadilan dan persoalan kemanusiaan seperti di Rempang, di Papua juga harus menjadi ambil bagian dari diri kita, tanggung jawab iman dan tanggung jawab moral kita sebagai warga bangsa. Demikian juga diserukan kepada pemerintah kita untuk tidak melupakan hal-hal yang terjadi di negeri ini juga. Terima kasih. Sekian Prof, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi aksi akbar itu kita doakan sebagai bagian dari ibadah, dan pada Muslim juga begitu, ibadah kemanusiaan. Mudah-mudahan akan menambah energi untuk gerakan besok aksi akbar. Selanjutnya silakan perwakilan dari Audi. Terima kasih. Ya, saya selaku perwakilan dari Pak Mike Philip, kebetulan Pak Budi, Ketua Umum Pak Budi. Beliau berpesan kepada saya, beliau sangat mendukung kegiatan ini karena upaya dari ini adalah sebuah perdamaian, Bapak, sehingga semua bisa menikmati kemerdekaan masing-masing. Mungkin saya tidak banyak mengirimkan pesan, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Cukup.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kawan-kawan media, silahkan jika ada di antara media yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, monggo. Sebutkan dari media mana? Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ditanyakan pertama soal ini Pak, ini kan berbarengan dengan isu politik Pilpres. Nah, untuk mencegah supaya tidak ditunggangi oleh kepentingan politik seperti apa Pak? Apakah memang secara terbuka MUI mengundang para baca pres atau cawapres untuk mengikuti ini gitu Pak? Daripada sembunyi-sembunyi, apakah akan diundang sekalian gitu Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini di sebelah Basnas hari ini sudah mulai melakukan pengiriman bantuan Pak. Jadi konkret, tidak hanya doa saja. Nah, untuk MUI apakah juga akan mulai melakukan penggalangan bantuan? Terima kasih. Terima kasih. Satu-satu dulu ya, Ustaz Zaitun. Saya jawab yang pertama Ya, nanti yang kedua biar saya. Ya, itu yang pertama, Prof. Saya sempat berbicara dengan ketua tim pengarah Prof. Din Samsudin. Jadi kalau untuk capres itu tidak terpikir ada undangan para baca pres ya untuk di acara ini. Tetapi beliau punya ide yang sebelumnya memang sudah beliau sampaikan dan bertemu dengan ide yang pernah kami juga bicarakan sebelum 2008, bahwa kalau memang bisa kita undang seluruh partai yang ada di parlemen, 9 partai itu ya, dengan catatan akan ditampilkan kalau semuanya hadir ya, tidak mesti ketua umum ya, pokoknya yang penting terwakili, karena kita menjadikan momentum ini bahwa seluruh bangsa Indonesia bersatu membela Palestina. Jadi selain majelis-majelis agama, seluruh kekuatan partai politik juga bersama. Kira-kira seperti itu. Jadi itu Prof. Din Samsudin sudah menyampaikan kemarin, sudah beberapa partai menyatakan siap dan akan dikontak seluruh partai yang ada di parlemen. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih, karena di sini ada Pak Hidayat Wahid, kebetulan di PKS. Nah, saya kira penjelasan beliau langsung dari Partai Ketik. Jadi secara prinsip memang ini adalah aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tentu yang tercantum di sini adalah ormas-ormas keagamaan, ormas kepemudaan, ormas wanita, buruh, dan lembaga pendidikan, majelis taklim dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip dasarnya demikian. Bahwa kemudian berkembang menjadi tadi ada penyebutan tentang beberapa partai-partai. Saya kira bukan dalam konteks partainya ya, tapi partai itu pun juga bagian dari rakyat Indonesia. Sehingga kehadiran nanti diharapkan memang tidak membawa atribut partai. Kalau ormas silakan bawa atribut, termasuk ormas keagamaan non Muslim. Kalau mereka memang pakaian sehari-harinya adalah apakah jubah kuning atau mungkin apapun warna-warna yang memang selama ini menjadi pakaian mereka, dipersilahkan bahkan diarahkan mempergunakan atribut khasnya. So kalau semuanya pakai putih, kemudian pakai peci, nanti dikira Muslim semuanya. Padahal ada kakak kita dari PJI, dari KWI, ada dari Pak Budi, dari Hindu Dharma. Gitu. Jadi kita berharap ini natural saja, natural dalam artian kata kuncinya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kita beragam-ragam, tapi kita bersatu dalam konteks kerakyatannya supaya tidak kemudian timbul prasangka terkait dengan politisasi. Memang kalau rekan-rekan partai datanglah sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Saya sendiri dari awal diminta dan diatur oleh Pak Din tidak dalam konteks saya dalam konteks partai, tapi ya saya menjadi bagian dari dulu juga ada membela bangsa Palestina. Dan itulah saya kira kita semuanya berada dalam posisi di mana kita akan mensukseskan aksi akbar ini, menghadirkan keragaman dan membuktikan bahwa beragam-beragam kita semuanya bineka tapi tunggal ika juga, membela Palestina, menolak perjanjian Israel. Terima kasih Ustaz Hidayat. Soal bantuan kemanusiaan, alhamdulillah pada sore hari ini bendaharanya sudah ada tuh baju hitam ini URI. Per hari ini kita sudah memperoleh dana bantuan 23 miliar.
Allah Akbar. Masih terus akan kita buka, dan ini yang juga sering ditanyakan bagaimana penyalurannya. Jadi kita dalam rapat pimpinan sudah bersepakat akan diserahkan ke Basnas. Jadi supaya supaya jelas dana itu akan ke Basnas dan ke mana, ke Gaza atau ke Palestina. Nah ini dan saya akan informasikan besok setelah 1 hari setelah aksi hari Ahad, hari Senin malam, kita akan menyelenggarakan MUI Peduli Malam Solidaritas Palestina, penggalangan dana untuk Gaza dan Al-Aqsa. Nah, ini gambar-gambar apa nih, bukan artis ini, tapi memang kita juga mengundang artis dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi fundraising itu akan terus kita lakukan. Saya kira itu untuk pertanyaan kedua. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup ini ada pengumuman karena divisi acara, ini soal acara besok hari Ahad itu ditangani oleh Mas Erik. Silakan Mas Erik untuk memberikan penjelasan. Ya, sedikit saja. Kalau untuk media, ini izin Prof, untuk media agar supaya tertib nanti di lapangan, ya sebagaimana aksi sebelum-sebelumnya, kadang-kadang media itu mau bawa kemudian mau bawa doli dan lain-lain, nanti bisa berkoordinasi, koordinasi di satu koordinator dari MUI, nanti insya Allah saya di acara, nanti bisa dari mana saja medianya untuk didaftarkan, karena nanti kan mau ada doorstop dan lain-lain. Ini supaya rapi, supaya nanti nggak di depan bangku menghalangi justru untuk orator dan acara. Ya, kemudian juga nanti untuk masalah teknisnya, kalau seandainya nanti ada yang membawa berbagai bendera-bendera besar dan lain-lain, nanti mohon berkoordinasi, karena jangan sampai bendera-bendera itu di depan menutupi justru arah sudut pandang dan lain-lain. Nah, teknis-teknis ini nanti kita akan bahas, nanti kita akan koordinasikan, ya nanti kita akan juga mungkin Ketua Ustadz Bahtiar Nasir akan menginformasikan siapa-siapa saja yang ada di kepanitiaan agar supaya nanti bisa kita berkoordinasi langsung. Itu saja, Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Erik. Alhamdulillah konferensi pers sudah berakhir, tapi sebelum itu kami meminta Mas Masyuri, kemudian beliau itu Komandan Kokam dari Banser, ada nggak ya? Mantan. Ya, kalau gitu saya minta Mas Komandan, saya biasanya manggil Mas Komandan dari dulu Komandan. Mas Komandan untuk memimpin yel-yel aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, dan mohon diikuti apa yang diarahkan oleh Komandan. Indonesia bela Palestina, Palestina merdeka, merdeka, merdeka. Penjajahan Israel lawan, lawan, lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita